Sembari nunggu, coba saya mau ngobrol dengan Pak J. Nah, selamat pagi Pak J. Halo, siang Bapak. Oh, ini Ibu J, gitu kah? Betul? Nah, sorry Pak, ini kebetulan pinjam PC suami. Oh, iya. Jadi saya panggil Ibu dengan? Saya Dwi Pak. Oke, Ibu Dwi ya. Iya, Oke, Bu Dwi, kita bisa ngobrol bentar? silakan Pak. Yes, saya Adi dari Surabaya. Bu Dwi, di mana lokasinya? Saya di Denpasar Pak, Bali. Denpasar. Oke. Jadi Bu Dwi, Anda sudah berapa lama di bursa? Silakan. Saya sebenarnya udah lama nggak masuk bursa saham Pak. Hmm. Cuman saya sempat ikut kira-kira tahun lalu itu pertengahan tahun, habis itu di akhir tahun saya close. Akhir tahun? Iya, Lalu? akhir tahun. Kalau nggak salah sekitar bulan Oktober November itu waktu puncaknya IHSG sekitar hampir 8 ribuan itu Pak. Kenapa kok Anda bisa lulus ketika IHSG naik, Bu? Karena saya waktu itu kan ATH terus Pak. Saya mikirnya abis ATH nih kayaknya bakal nyungsep ini gitu. Kemudian? Syukurnya sih saya closing semuanya profit, cuman ya itu setelah itu awal tahun itu sempat saya mau masuk kok kondisinya udah mulai banyak isu gitu. Jadi saya masih kayaknya harus belajar dulu deh cari PD-nya untuk masuk lagi kayak gitu sih Pak. Oh, oke. Jadi Anda baru trading mulai awal tahun lalu? Pertengahan sekitar bulan Oh, pertengahan. Juli atau Juni gitu Pak. Wah, Bu Dwi, Anda adalah orang yang sangat beruntung, Bu. Karena Anda pertama kali masuk bursa di bulan-bulan itu, langsung market naik sampai awal tahun ini. Dan pada fase itu, Anda beli saham model apapun, yo gampang naik, betul Bu? Iya sih, waktu itu gitu, awalnya saya pede, saya pikir kayaknya momennya pas, cuman kemarin kebetulan karena posisinya tiba-tiba berubah, jadi saya pikir ini bukan karena ilmu, tapi karena saya lagi beruntung aja kayak gitu Pak. Betul, ya, dan saya setuju dengan Bu Dwi. Namanya orang usaha, apapun jenisnya, supaya berhasil, Anda butuh namanya restu dari yang kuasa dalam bentuk keberuntungan. Gimana menurut Anda, Bu Dwi? Tapi kayaknya nggak selamanya sih bisa dipakai itu, harus belajar sih menurut saya Pak. Betul sekali, Bu. Jadi nggak mungkin Anda selamanya mengandalkan hoki, apalagi Anda belum punya ilmunya, itu malah berbahaya. Betul, Bu ya? Betul Pak. Iya. Jadi mulai awal tahun ini sampai sekarang, apakah Anda sudah aktif beli saham di bursa lagi? Belum, karena saya lihat kemarin saya kebetulan bukan yang pemain aktif ya Pak, saya lebih ke kayak lagi belajar apa istilahnya ya, menabung gitulah istilahnya. Jadi cuman di waktu-waktu tertentu aja saya masuk bursa, kalau menurut saya enggak, ya udah saya keluar lagi, belum masuk, dalam artian belum beli lagi. Nah, makin hari dilihat dari bulan-bulan ini kok makin kondisinya turun terus gitu, isu juga kayaknya lagi tidak mendukung. Jadi saya belum masuk, sampai detik ini belum masuk Pak. Oke. Jadi kenapa kok Anda malah tertarik untuk belajar ilmu trading saham sekarang? Nah itu mungkin kemarin yang seperti Bapak bilang saya beruntung. Jadi maksudnya kemarin itu sebenarnya cara saya kemarin itu cuma ngelihat komoditinya apa nih yang lagi oke kayak gitu. Habis itu saya coba pelajarin ininya lebih kayak oh ini revenue-nya naik nih setiap quarter apa segala macam kayak gitu. Maksudnya nggak yang dalam banget gitulah istilahnya. Habis itu saya coba pakai indikator RSI sama MACD. Jadi cuma melihat kalau dia kebetulan di bawah, saya bisa tertarik sama saham A gitu misalnya. Saya cuma nyari momen untuk masuk aja Pak. Oh, oke. Anda sudah ngerti ilmu itu, tapi sampai sekarang belum balik ke market lagi. Ya,
Karena itu dah untuk menentukan lagi. Sekarang ini kan kayaknya misalnya beda kayak kemarin. Kalau kemarin itu berita yang misalnya berita kita baca berita gitu saat ini atau misalnya kita cari komoditas apa gitu misalnya yang lagi bagus. Tiba-tiba seminggu kemudian bisa tiba-tiba langsung berubah. Beda kayak waktu itu. Maksudnya apa ya jangka waktunya itu agak agak panjang untuk apa namanya ya komoditas-komoditas tertentu gitu Pak. Jadi dari situ saya mikir kayaknya bukan begitu caranya gitu. Betul sekali, Bu. Bukan begitu caranya. Tapi Anda punya faktor X, Bu. Namanya keberuntungan, Bu. Ya. Dan gimana cara orang bisa dapat keberuntungan? Yo, tidak selalu begitu caranya. Misterius, Bu. Ya. Nah, sekarang Anda sudah belajar teknik macam-macam soal cara milih saham. Terus apa yang Anda pengen pelajari di Zoom hari ini, Bu? Silakan. Ya itu maksudnya saya kemarin pakai RSI, MACD itu kan istilahnya untuk menentukan menurut saya kapan saya bisa masuk. Maksudnya harga yang menurut saya pede gitu. Cuman untuk menentukan emiten-emiten yang memang istilahnya tepat itu sih Pak yang saya belum mendapatkan gambaran. Oh, ya, 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 ya. Selama ini saya cuma misalnya kayak contoh nih sekarang misalnya komoditinya yang lagi bagus oil, ternyata saya cek nggak semua bagus kayak gitu-gitu. Terus kayak kemarin waktu di akhir tahun itu saya closing bank itu profit semua tuh, tapi tiba-tiba kemarin kok malah dijual semua saham bank itu gitu maksudnya. Itu sih Pak. Jadi kadang-kadang saya pikir berarti nggak harus kita melihat revenue-nya aja, pembagian dividennya aja. Kemarin tuh saya lumayan pakai itu aja sih sebenarnya. Oh ini dia bagi dividennya rutin, nilainya naik. Habis itu dia bagi revenue-nya quarterly dan tahunannya bagus kayak gitu. Maksudnya naik, kalaupun turunnya sedikit, nggak banyak. Segitu aja Pak. Oh, oke. Mantap. Ya. Jadi Bu Dwi, Anda intinya bingung. Gimana cara milih saham yang bagus dibeli, padahal di bursa ada hampir 1.000 saham. Bagaimana terus? Gitu Bu ya? Gitu Bu ya? Iya, Betul? karena saya pakai cara saya yang kemarin yang gitu deh yang saya sebutkan itu, misalnya kita melihat peluang komoditi apa, ternyata nggak bekerja nih di tahun ini gitu. Oke, saya ngerti. Jadi pertama Bu Dwi bingung gimana cara milih sahamnya dari hampir 1.000 di bursa. Kedua, apakah Anda bingung? Misalnya, kedua Anda nggak pede ya ketika beli saham. Betul Bu? Iya. Nah, jadi gini, apakah Anda setuju bahwa kalau beli saham itu harus ketika harganya murah dan dijual ketika harganya mahal? Betul Bu? Setuju? Setuju yang kondisi itu Pak. Tapi kalau di praktek tidak segampang itu. Betul Bu ya. Anda meski ngerti teorinya, tapi untuk menjalankan teori itu butuh namanya nyali, betul Bu? Betul Pak. Iya. Jadi kalau Anda bilang, kalau ada yang bilang bahwa beli saham itu ketika murah, yo betul, setuju. Tapi tahukah Anda, Bapak Ibu dan Ibu Dwi, bahwa saham harganya baru murah, ya, baru rendah, itu hanya terjadi ketika orang-orang lagi ketakutan. Kayak sekarang ini loh, ya. Banyak isu perang Timur Tengah, harga minyak bumi bla bla bla, naik, inflasi, kemudian orang bilang rupiah melemah bla bla bla, ya. Betul Bu ya? Kayak gitu Bu ya, beritanya Bu ya? Pak. Iya. Dan itu membuat harga saham lagi murah. Dan meski Anda ngerti bahwa harga saham lagi murah, tapi untuk bisa beli saham-saham macam gini, itu ya nggak segampang untuk tinggal beli. Karena tetap butuh namanya nyali. Betul, Bu? Betul, Pak. Satu lagi, Pak. Kemarin itu lumayan tertarik itu gara-gara ada IPO tuh waktu itu. Kemudian? Saya sempat ikut koin, sempat ikut CDIA. CDIA. Kemudian?
Itu cuman kemarin lumayan menyesal karena kondisi waktu kemarin awal tahun IPO kondisinya itu dah yang saya lihat kok IHSG turun ini IPO jadi kira-kira tahun ini nggak nyesel banget nggak ikut. Oke, gini Bu ya. Anda beli saham itu pasti pengen cuan, profit segede kapan, betul Bu? Betul Pak. Dan kalau Anda beli saham hanya mengandalkan profit dari IPO doang, maka Anda sulit kaya. Ngerti kenapa? Any idea? Betul? Ya, itu pertama. Ya. Kedua, Anda nggak bisa beli saham IPO banyak-banyak. Kalau Anda bisa beli saham IPO banyak-banyak, malah Anda harus curiga, Bu. Jadi Anda beli saham model kayak CDIA, bla bla bla, itu paling cuman dapat jatah berapa lot sih? Ya benar Pak, dikit-dikit sih Pak kemarin udah Iya. 10% dari saya ngebitnya. Iya. Jadi itu profit dari saham IPO, ya, CDIA untuk Anda bawa habiskan ke potato head, ya cuma dapat koktail segelas doang, Bu. Jadi buat apa, Bu Dwi? Gak ada guna, Bu. Ya. Jadi jangan mimpi beli saham sehari ketika baru IPO langsung arah 2 hari 3 hari. Ya arah sih bisa aja. Tapi nggak pasti juga bisa naik banyak. Plus ketika naik banyak pun Anda cuma dapat dikit doang. Jadi sekali lagi, buat apa? Gimana menurut Anda, Bu Dwi? Ya itu Pak, maksudnya tadi saya sih mau join ke sini. Maksudnya kemarin tuh lumayan, yang menurut Bapak ya timingnya saya mungkin pas masuk. Cuman ke sininya yaitu saya pengen dapat ilmu lah dari Bapak mungkin atau sharing dari teman-teman. Kira-kira cara pilih saham, terutama yang saham bisa growth-nya bagus. Terus kapan harus kita memikirkan untuk time to check in, time to check out, istilahnya buy atau sell-nya. Itu sih lebih. Mantap, ya nggak apa-apa. Memang itulah materi yang akan saya bagi hari ini, ya. Dan Bu Dwi memulai karir beliau tahun lalu dengan keberuntungan. Anggap aja beginner's luck, betul Bu? Betul Pak. Tapi ya namanya hidup ya kan nggak mungkin hanya ngandalin hoki, harusnya ilmunya ya. Dan hari ini saya yakin Bu Dwi pun juga bisa dapat banyak ilmu yang berguna. Amin. Amin. Ya. Terima kasih banyak atas sharingnya Bu Dwi. Dengan senang hati Pak.